transparan sambil megang mic. Jadi kalau baiknya kadang-kadang di depan topeng ya karena belum terbiasa saudara ya, harus di dagu ya. Ya kan. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak Hasan Winardi dan Ibu dan juga jemaat untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Boy Liwando, saudara. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia sama dengan Anda denominasinya. Saya di Teluk Gong di Jakarta Utara. Saya ini teman lama ya, teman sangat lama dari Bapak Gembala Jemaat Anda, Bapak Hasan Winardi. Kami berkenalan di STTBI ya, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia yang ada di Jakarta mulai tahun 1990. Kami berkuliah di situ, saudara. Dan hari ini saya juga ingin memberitahukan sesuatu kepada Anda sebagai jemaat yang beliau gembalakan, bahwa tanggal 20 lusa Selasa Bapak kita berulang tahun, saudara ya. Nggak usah tepuk tangan, belum ulang tahun, saudara ya. Jadi 2 hari lagi lusa Selasa Bapak Hasan Winardi ini berulang tahun, saudara. Kalau istrinya ya tebak aja lah, namanya aja Juli, saudara ya. Tinggal cari tanggalnya dari 1 sampai 31. Saudara, ini sama sekali bukan pesanan beliau ya. Nanti tolong bilang jemaat gue ulang tahun 2 hari lagi. Bukan, saudara ya. Ini sama sekali bukan pesanan beliau atau istrinya, tapi ini benar-benar dari saya, saudara ya. Kayaknya aneh ya kalau anggota jemaat nggak tahu ulang tahun gembala, bapak gembalanya, rada aneh sih, saudara ya. Oke, saudara, hari ini saya datang ke tempat ini dengan istri saya, namanya Lili, lalu anak perempuan saya namanya Kikis, dan anak pria saya namanya JJ, saudara ya. Oh, di belakang dia, saudara ya, yang tadi main drum. Ada lagi yang sulung, cuma yang sulung sudah mendahului kami semua beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nas yang daripadanya kita akan membahasnya terambil dari Injil Matius. Namun di tengah-tengah nanti saya akan mengambil juga beberapa buah ayat dari Injil Markus dan Lukas, karena Markus dan Lukas juga mencatat kisah cerita yang sama, saudara. Saudara, kebanyakan kita pernah melihat tulisan ini ya, kebanyakan kita pernah melihat tulisan ini. Hati-hati banyak anak-anak. Saudara, membaca tulisan ini otomatis kita yang sedang berkendara akan lebih berwaspada. Kenapa, saudara? Sebab biasanya anak-anak itu seenaknya mereka. Anak-anak itu biasanya berperilaku semaunya mereka, saudara. Ya, misalnya menyeberang jalan sembarangan, yang akan menyebabkan orang lain, dalam hal ini pengendara, bisa menabrak mereka. Konyolnya, saudara, konyolnya, jika ada anak yang tertabrak misalnya, maka yang sering dipersalahkan, bahkan yang selalu harus dipersalahkan, juga mengganti rugi bukan keluarga si anak, meskipun si anak yang nyebrang sembarangan, melainkan si pengendaranya, saudara. Ya, setidaknya di negeri itu begitu hukum tidak tertulisnya, saudara. Saudara, namun bagaimana kalau misalnya tulisan kayak tadi itu tergantung di pintu masuk gereja? Tergantung di pintu masuk gereja. Dengan sebuah keterangan di bawahnya bahwa kebanyakan anggota jemaat di gereja ini adalah orang Kristen lama, tapi rata-rata kanak-kanak rohani. Saudara, setiap orang Kristen itu dimaksudkan Tuhan, diproyeksikan Tuhan ya, untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Semua orang Kristen dimaksudkan Tuhan untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Nah, saudara, mempelai itu harus orang dewasa, kudu orang dewasa. Minimal orang yang mau belajar jadi dewasa. Mungkin waktu dia menikah umur 25 atau ya sebutlah berapa, saudara, mungkin belum dewasa banget sih. Tapi terlihat dari pacaran sudah terlihat, saudara, bahwa pasangan kita itu adalah orang yang mau belajar jadi dewasa. Saudara, anak yang sudah menikah, saudara yang sudah menikah mengerti betul akan hal ini, saudara. Menikah dengan pasangan yang kekanak-kanakan itu, kata Syahrini, sesuatu, saudara. Ya, sesuatu. Menikah dengan pasangan yang kekanak-kanakan itu sesuatu. Nah, saudara, menurut kitab suci, kanak-kanak rohani itu disebabkan karena kesalahan dalam cara mendengar firman Allah.
Kenapa orang Kristen, dalam kurung orang Kristen lama, saudara sekalian, tetap kanak-kanak? Karena ada kesalahan ketika mereka mendengar firman Tuhan atau juga membaca kitab suci di rumahnya. Ada kesalahan dalam cara mendengar atau membaca kitab suci, saudara. Tema khotbah hari ini seperti yang sudah ada di flyer gereja ini, saudara, adalah bertelinga untuk mendengar. Bertelinga untuk mendengar, saudara. Ini paradoks ya, telinga pasti buat mendengar ya. Mendengar lah gitu ya, kalau punya kuping masa buat ngomong, punya telinga pasti untuk mendengar lah gitu ya. Tapi mari kita lihat, saudara, ternyata nggak semua orang yang bertelinga sudah mendengar firman dalam hal ini dengan betul, saudara. Saudara, kita akan membaca dua bagian kitab suci. Yang pertama saya ambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 13 sampai 23. Mari kita membukanya bersama-sama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lompat ke 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan mulut dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagian yang kedua kita baca di layar, saudara. Saya ambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, mari kita ketahui dahulu dua hal berikut ini. Benih itu adalah firman Allah. Benih yang dimaksud oleh Yesus tadi adalah firman Allah, ya, firman Allah, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus di sini bukan berbicara soal penginjilan, tapi soal firman Allah alias khotbah. Jadi keempat jenis pendengarnya tadi yang dianalogikan dengan empat jenis tanah, saudara, itu adalah orang Kristen. Semuanya orang Kristen karena dengar khotbah, bukan dengar penginjilan. Lu udah selamat belum? Gak tahu nih. Mau kenal nggak juru selamat? Mau dong. Siapa namanya? Yesus. Nah, segmennya ya, pasarnya itu bukan itu. Tapi pasar Yesus di sini adalah
orang Kristen. Jadi Yesus sedang berkhotbah, bukan menginjil kepada jiwa yang benar-benar baru, saudara. Ya, orang Kristen, bukan orang non-Kristen. Nah, saudara, mari sekarang perhatikan bagaimana cara petani waktu itu, waktu kisah ini ditulis, bagaimana cara petani itu menabur benih waktu itu, saudara sekalian. Jadi para petani itu mengenakan ikat pinggang. Di kiri kanan pinggangnya itu, saudara, tergantung ikat pinggang, tergantung kantong, saudara, yang masing-masing isinya benih. Jadi petani itu mengenakan ikat pinggang. Di kiri kanan pinggangnya itu ada kantong kiri dan kanan, saudara, isinya itu adalah benih. Si petani ini akan berjalan lurus. Dalam beberapa langkah, saudara, dia akan berhenti. Ia mengambil benih itu dengan tangan kanan dan tangan kirinya, saudara. Lalu benih-benih itu dilempar dengan segenap kekuatannya ke samping. Ya, jadi dia raup dengan tangan kiri dan tangan kanannya, benih yang ada di kiri dan kanannya itu, lalu dilempar dengan segenap kekuatannya dengan tangannya masing-masing ke kanan dan masing-masing ke kiri, saudara. Dilempar gitu. Kemudian dia berjalan lurus lagi beberapa langkah untuk selanjutnya melempar benih. Jika lahannya sudah mentok, saudara, sudah mentok, dia akan bergeser, berpindah jalur, dia akan balik kemari dan mengulangi apa yang tadi dia lakukan. Dia ambil setelah sekian langkah, dia lempar benihnya ke kiri dan ke kanan, saudara. Dia jalan lagi beberapa langkah dan begitu terus ritualnya sampai semua lahannya dia itu terbenihi semua, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara, ketika petani itu menabur, benih itu akan jatuh di 4 tempat yang berbeda. Di 4 tempat yang berbeda. Jenis tanah yang pertama di mana benih itu jatuh, saudara, adalah jenis pendengar firman, yakni orang Kristen yang keras. Orang Kristen yang keras. Sebagian benih itu, kata ayat 4, jatuh di pinggir jalan. Artinya, ayat 19 tadi kita sudah baca, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara sekalian, jalan yang dimaksud itu adalah pematang. Ya, tahu pematang ya. Di Kerawang ini, dulu waktu saya SD, Kerawang itu kota beras ya. Sekarang kota mall, bukan ya? Kota hotel, jangan-jangan kotanya hotel, saudara. Dulu kota beras tuh waktu saya SD. Kerawang kota apa? Kota beras gitu ya. Bogor kota, ya sebutlah. Nah, saudara sekalian, jalan yang dimaksud adalah pematang. Saudara, orang lama di sini ya, yang bukan milenial tapi kolonial masih tahu kali itu pematang, saudara sekalian ya. Pematang itu adalah tanah yang keras untuk orang berjalan, supaya orang nggak nginjek lumpuran di sawah tapi jalan di tanah yang keras. Itu artinya pematang. Nah, saudara, rupanya ada benih yang jatuhnya itu di pematang. Tanahnya memang harus keras kan buat orang nginjek. Lama-lama juga jadi keras karena diinjek-injek orang, saudara. Nah, saudara, firman Allah kagak bisa masuk karena hati si pendengar itu keras, ya, keras, saudara sekalian. Saudara, ternyata orang itu nggak bisa menerima firman bukan karena intelektualnya rendah, saudara, bukan, ya. Wah, nggak bisa dengar khotbah dah, nggak ngerti, habis khotbahnya terlalu dalam, terlalu tinggi, wah gitu ya, nggak bisa. Ternyata isunya, saudara, untuk orang nggak bisa menerima firman, itu isunya bukan ada pada intelektual yang rendah. Bisa aja, tapi bukan itu yang pertama dan utama, bukan pada intelektual yang rendah. Buktinya, saudara sekalian, ahli Taurat, saudara, apakah mereka kurang berintelektual? Namanya aja udah ahli, saudara, ahli. Sama sekali enggak, mereka sama sekali bukan orang yang tidak berintelektual, saudara. Namun hati mereka keras, bukan? Hingga mereka membenci Yesus yang notabene adalah anak Allah, hingga mereka menyalibkan Yesus Kristus. Kenapa? Hati mereka keras, padahal predikat mereka adalah ahli-ahli Taurat. Jadi nggak bisa menerima firman. Itu isunya bukan karena intelektualnya rendah, bukan itu yang pertama, bukan itu yang utama, tapi hati yang keras atau tidak keras, saudara sekalian. Saudara, orang Kristen, jika hatinya itu keras, itu artinya dia itu belum menerima penebusan Kristus. Orang Kristen yang hatinya terus-menerus keras, artinya dia belum sungguh-sungguh pernah menerima penebusan Kristus. Lihat versi Lukas, ya tadi saya bilang saya akan ambil juga dalam 2 Injil yang lain. Lukas ngomong gini, Lukas 8:12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah dengar khotbah, dia dengar firman, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kenapa iblis yang digambarkan dengan burung tadi bisa ambil benih? Karena benihnya nggak jatuh ke dalam, tapi di atas. Karena keras, jadi benihnya kagak bisa masuk, saudara sekalian. Yang kedua, saudara, jenis pendengar yang kedua kata Yesus
adalah pendengar firman, dia mendengar firman, tapi yang didengar itu adalah firman yang menguntungkan dirinya sendiri. Lihat ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Artinya, kata Yesus, ayat 20-21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang mendengar firman, dengar si khotbah, tiap minggu ke gereja sih, termasuk mungkin baca Alkitab tiap hari itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Gembira loh saudara, dia sambut dengan gembira firman, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, tanah yang kedua adalah tanah yang di bawahnya masih terdapat bebatuan. Jadi petani itu kalau mau menanam benih, dia kan pasti akan bersihkan tanahnya. Ya namanya juga manusia, mungkin zaman dulu alatnya terbatas saudara sekalian. Jadi masih ada batu-batu tuh di bawahnya yang nggak bisa tergapai oleh tanamnya saudara. Nah, tanah yang kedua adalah tanah yang di bawahnya itu masih terdapat beberapa bebatuan. Sehingga akar nggak bisa bertumbuh ke bawah, dan pohon itu hanya menumbuhkan tanamannya ke atas. Ulangi ya. Jadi karena ada batu, akarnya nggak bisa terus menembus ke bawah karena ada batu. Jadi tumbuhan itu hanya bertumbuh ke atas. Orang cuma lihat, weh cepet lo numbuhnya, hebat lo pakai pupuk apa lo gitu ya, cepet banget numbuhnya. Orang nggak tahu ternyata akarnya itu nggak dalam saudara, jadi nggak kokoh. Akar nggak bisa bertumbuh ke bawah, hanya menumbuhkan tanaman itu ke atas. Kelihatannya bertumbuh cepat, namun sesungguhnya akarnya lemah. Saudara, ada orang Kristen yang kelihatannya menggebu-gebu. Saudara, menggebu-gebu itu sendiri baik adanya. Ya, kan Roma bilang ya, biarlah rohmu itu menyala-nyala. Jadi menggebu-gebu itu sendiri pada dirinya itu baik saudara, baik. Namun kalau ia menggebu-gebu karena dia mendapat pengalaman spektakuler saudara sekalian, disembuhkan dari penyakit, dihindarkan dari malapetaka, dijamah di sebuah retreat dan lain sebagainya, memang pengalaman itu dari Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus. Wah, misalnya lah ya, kalangan kita karismatik, dia tumbang ke belakang saudara sekalian, tumbang ke depan nimpa pengkorbannya ntar. Ya, dia tumbang ke belakang, wah luar biasa. Oke, itu dari Tuhan. Disembuhkan penyakitnya, udah stadium 4B, sembuh. Oke, itu dari Tuhan. Dihindarkan dari malapetaka lo, oke, itu dari Tuhan. Itu memang pengalaman spektakuler yang dari Tuhan. Namun orang Kristen yang sehat saudara sekalian harus meneruskannya dengan menekuni kitab suci. Nggak boleh stop sampai di pengalaman yang spektakuler, dengan catatan pengalaman spektakuler itu dari Tuhan. Tapi nggak boleh stop sampai di situ, tapi dia harus menekuni terus dalam kehidupannya kitab suci. Agar apa? Agar pemahamannya tentang Tuhan itu utuh. Pemahamannya tentang Tuhan itu utuh. Contoh yang banyak nggak dipakai orang, Ayub kalau pemahamannya tentang Tuhan itu kagak utuh, udah murtad dari kapan tahu saudara. Dari pertama ternaknya dijarah nih, belum anaknya mati dulu deh ya. Ternaknya pertama dijarah saudara, udah murtad. Kalau pemahamannya tentang Tuhan nggak utuh, apalagi hari berikutnya atau kali berikutnya, kesempatan berikutnya, anaknya yang 10-10-nya mati, wah udah murtad dari kapan tahu saudara sekalian. Jadi pemahaman orang tentang Tuhan itu harus utuh, nggak bisa dari pengalaman yang hanya spektakuler, kendati itu dari Tuhan, tapi nggak boleh stop sampai di situ saudara sekalian. Nah saudara, kita bilang, Yesus bilang, musuh Kristen jenis ini adalah penindasan atau penganiayaan. Ayat 20-21 tadi. Penindasan, penganiayaan. Ya dalam konteks Ayub tadi, malapetaka, barangnya, hartanya semua dijarah, anaknya dimatikan Tuhan, saudara, dan lain sebagainya. Itu penindasan, ya, itu semacam penganiayaan. Itu musuh orang Kristen jenis kedua, saudara. Saudara, di Indonesia, beberapa orang Kristen, terutama di daerah-daerah, banyak mengalami pengejekan, pencemoohan. Dari siapa? Ya dari beberapa orang tertentu, saudara sekalian. Satu kali dosen saya cerita begini, saudara, ya. Saya buka rahasia sedikit ya. Saya ini kuliah sama Hasan nggak lulus, saudara sekalian, ya. Dia lulus, saya nggak lulus karena saya nggak bikin skripsinya. Tapi saya kemudian beberapa tahun kemudian saya kuliah lagi dari nol sampai selesai, saudara. Nah di kampus saya yang baru ini, saudara sekalian, ada seorang dosen saya bercerita begini. Dia waktu kecil, saudara, tinggal di sebuah perkampungan. Ya, di sebuah daerah perkampungan. Nah di perkampungan itu mayoritas itu bukan etnisnya, bukan agamanya.
Ya, jadi dosen saya ini Chinese dan Kristen, ya. Sedangkan perkampungan itu mayoritas bukan etnisnya, bukan agamanya. Saudara sudah tahu sendiri maksud saya. Nah, saudara, dosen ini waktu kecil, saudara, sudah berbaur loh, sudah main loh, saudara, dengan teman-teman sebayanya. Dia nggak eksklusif, ya, di rumah aja merem aja karena beda, enggak. Dia main dengan teman-teman yang mayor itu, yang mayoritas, saudara, main dengan teman-teman sebayanya. Namun dia cerita, saudara, sering rumahnya itu kalau lewat anak-anak kampung gitu, itu meledek karena dia tahu ini Kristen, saudara, dan meledeknya kasar, saudara. Ya, saya kutip ya, keledekannya ya, saudara ya, saya kutip ya. Dia kurang lebih ngomong begini, ya. Yesus, biar mampus di kampus, begitu, saudara. Benar-benar ini harfiah saya ucapkan lagi, saudara. Saudara bayangkan ya, teman-teman yang dia udah biasa main, saudara, masih kalau lewat masih ngomong 3 us tadi, saudara. Itulah penganiayaan, itulah ya penolakan karena Kristus, saudara, pengejekan. Belum lagi dipersulit, kita menjadi sulit sebab ada asas-asas kekristenan dalam berbisnis misalnya, yang orang Kristen nggak boleh langgar. Akibatnya mungkin orang Kristen yang sungguh-sungguh jadi nggak terlalu kaya. Kenapa? Karena nggak boleh main macam-macam, ya, bukan main dukun ya. Saya nggak bisa terlalu kaya. Orang Kristen nggak bisa terlalu kaya mungkin. Beberapa orang Kristen mungkin tidak bisa terlalu kaya. Karena apa? Karena dia mau bisnis dengan jujur. Dia mau bisnis dengan jujur. Dia mau bayar kewajibannya dengan yang seharusnya. Akibatnya dia nggak terlalu kaya. Akibatnya seperti itu. Beda dengan orang Kristen yang lain, ya, yang semua peraturan dia tabrak, dilabrak semua. Akibatnya dia sangat kaya. Tapi ya, dia menabrak asas-asas kekristenan, saudara sekalian. Kita jadi nggak terlalu kaya. Kita mungkin jadi nggak terlalu terkenal. Kenapa? Karena kita mau, ya, nggak mau seperti yang tadi, hanya yang spektakuler aja, saudara sekalian. Itu jenis yang kedua tadi. Saudara, ada seorang misionaris wanita asal Indonesia. Dia melayani di China, ya, maksud saya China itu ya di negara sana, di Cina, saudara. Beberapa tahun yang lalu beliau berkunjung ke Indonesia dalam waktu yang nggak terlalu lama, saudara. Nah, di Indonesia, saudara, dia ketemu dong ya sama teman-teman lamanya, ya, diajak makan, kuliner kemana-mana, saudara sekalian, ya. Lalu nggak berapa lama dia bilang mau pulang lagi ya, mau balik Cici ke China. Terus temennya bilang gini, Cici kan jarang balik ke Indonesia, kenapa Cici nggak lamaan aja di sini? Lamaan lah, ntar kita pergi ke Jawa Timur, ya kita pergi ke Jawa Tengah, ya kita pergi, ya mumpung Cici kemari, jarang-jarang. Kenapa mesti dalam beberapa minggu udah mesti pulang? Enggak, saya mesti pulang. Saya nggak mau terlalu lama di Indonesia. Saya tidak mau terlalu lama di Indonesia. Hah? Kenapa, Ci? Kalau saya terlalu lama di Indonesia, nanti semangat kekristenanku menurun. Nanti semangat kekristenanku menurun. Kamu tahu karena misionaris wanita Indonesia, misionaris wanita Cina asal Indonesia ini, saudara, dia berkata begini, di China, hari ini saya masih bisa mendengar khotbah atau berkhotbah, namun besok aku bisa masuk penjara di China. Di China, hari ini aku masih bisa memiliki Alkitab, kitab suci, namun mungkin lusa Alkitabku sudah menjadi abu karena dibakar. Sebab itu aku gak mau terlalu lama di Indonesia, karena kalau di Indonesia imanku turun. Juga belum di Korea Utara, beberapa negara lain, saudara, yang orang Kristen harus berjuang demi statusnya sebagai anak Allah, harus berjuang, gak nyantai, saudara, gak nyantai. Namun tentu ini bukan berarti kita harus pindah semua ke sana, ya, bukan. Jangan ditafsir begitu, ya. Kalau gitu kita pindah ke sana, ya, biar iman kita kuat, bukan seperti itu. Tapi dimanapun kita ditempatkan Tuhan, ayo berjuang sama sungguh-sungguh, saudara sekalian. Saya juga gak bermaksud berkata bahwa orang Indonesia itu mutu imannya semuanya rendah loh, buktinya tinggal di Indonesia. Bukan seperti itu, ya, nggak seperti itu maksud saya, saudara. Yang ketiga, saudara sekalian, jenis tanah yang ketiga adalah orang atau pendengar yang berdiri di dalam 2 perahu. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran. Bahasa aslinya itu adalah perhatian terhadap dunia ini, ya. Jadi kalau lihat terjemahan aslinya begini, yang mendengar firman itu lalu perhatiannya terhadap dunia ini begitu kuat, begitu, ya. Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Versi Markusnya, saudara, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain
masuklah menghimpit firman itu. Versi Lukas, saudara, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, pendengar jenis ketiga ini adalah orang Kristen yang hatinya tidak terpaut pada Tuhan 24 jam. Tidak terpaut 24 jam hatinya pada Tuhan. Namun pada kesehariannya, saudara, hatinya terpaut pada materi, pada kekayaan, pada harta, saudara. Minggu sih ke gereja, datang pasti tepat waktu, sebelum jam mulai kebaktian sudah datang, duduk, baik, itu sangat baik, sangat baik. Tapi kesehariannya, saudara, bahkan mungkin sekeluarnya dia dari gedung gereja, saudara, hatinya terpaut pada yang lain, nggak kepada Allah, tapi pada materi, pada kekayaan, pada harta, kata firman Tuhan tadi, saudara sekalian. Orang jenis ini, kata Yesus, menaruh rasa hormat, menaruh rasa amannya pada materi. Menaruh rasa amannya bukan pada Tuhan, tapi pada materi, saudara sekalian. Jadi nggak kebanyakan, tidak jauh dengan kebanyakan dari orang dunia ini, saudara. Ya, pulang kantor, saudara sekalian, dia main game, dia nonton, dia baca bacaan yang lain. Waktu saat teduh ngantuk. Ya, pagi maunya saat teduh, bangunnya kesiangan, nanti deh malam. Tapi pulang dari kantor, saudara, bukan buru-buru saat teduh, saudara, tapi main game dulu, nonton dulu, baca media massa dulu. Ketika waktu saat teduh ngantuk, saudara sekalian. Ya, ini berarti dia nggak mengutamakan Tuhan, nggak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, memang hidup ini harus nikmat, ya. Sekali lagi saya katakan, hidup ini harus nikmat. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan manusia untuk menikmati relasi dengan Dia dan menikmati berkat-berkatnya. Haleluya, amin, puji Tuhan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ya, hidup ini memang harus nikmat. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita untuk menikmati relasi dengan Dia yang nikmat dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat itu nggak melulu soal materi, loh, saudara, nggak melulu soal materi. Berapa banyak kita lihat di sini, saudara, di masa pandemi, ketika gaji dipotong, ketika di PHK, bahkan begitu pentingnya damai sejahtera bermain dalam kehidupan kita, kan? Berkat itu nggak melulu materi, saudara sekalian. Justru pada saat seperti ini dibuktikan benar nggak kita ini nggak terikat pada materi, atau baru ketahuan semua. Di masa pandemi ini banyak yang terkuak, kan, saudara sekalian, ya, hubungan rumah tangga, ya, biasanya baik-baik aja tuh, ya, papa, mama, anak 3, anak 2, anak 4, biasa-biasa aja, baik-baik, maksudnya nggak ada keributan. Ya iyalah, ketemu di rumahnya pakai shift-shiftan. Bapak emaknya pergi kerja, anaknya belum bangun, ya, bapaknya pulang kerja malam, anaknya udah tidur, kan shift-shiftan, nggak ketemu, jadi kelihatannya akur, damai. Nah, begitu work from home, semuanya di rumah aja, saudara sekalian, baru tuh ngumpul 6-6-nya, 5-5-nya, wah, terkuak, kan? Terkuat semua, termasuk yang materi tadi, saudara sekalian. Ya, disinilah damai sejahtera benar-benar berperan. Makanya tadi saya bilang, berkat itu nggak melulu soal materi. Ketika materi berkurang, pemasukan dipotong, benar nggak masih ada damai sejahtera? Itu berkat, kan? Harus kita nikmati, bukan? Hidup ini harus nikmat. Hidup ini harus nikmat, saudara sekalian. Hanya menjunjung kenikmatan, saudara sekalian, namun orang lupa untuk menyangkal diri, memikul salib.